Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang penting banget, yaitu kenapa sih beberapa presentasi itu rasanya bikin pusing banget, dan yang lebih penting lagi, gimana cara kita memperbaikinya. Kuncinya, mendesain sesuai dengan cara kerja otak kita. Pernah nggak sih Anda lagi duduk di sebuah presentasi, terus tiba-tiba muncul satu slide yang isinya, penuh banget. Ada teks, ada diagram, ada animasi, semuanya gerak barengan. Dan seketika itu juga rasanya otak kita kayak ngeheng. Nah, kalau pernah, Anda nggak sendirian kok. Itu pengalaman yang super umum. Ternyata perasaan, aduh pusing ini, ada nama ilmiahnya loh. Namanya beban kognitif berlebih atau dalam bahasa Inggris, cognitive overload. Nah, inilah inti dari masalah yang akan kita bedah sama-sama. Gampangnya gini deh, ini terjadi pas otak kita dipaksa buat memproses informasi lebih banyak dari kemampuannya dalam satu waktu. Coba bayangin, otak kita itu punya batasan. Nah, ketika batasan itu dilewatin, ya udah, proses belajar langsung berhenti. Macet total. Oke, sekarang kita coba dalami lagi ya. Biar kita ngerti kenapa bisa terjadi beban berlebih, kita harus mundur sedikit dan pahami dulu aturan main dasar tentang gimana sih otak kita belajar dari multimedia. Maksudnya, dari kata-kata dan juga gambar. Jadi, menurut teori kognitif pembelajaran multimedia, ada 3 prinsip utama. Pertama, saluran ganda. Anggap aja otak kita punya 2 prosesor yang beda. Satu buat ngurusin apa yang kita lihat, dan satu lagi buat apa yang kita dengar. Kedua, kapasitas terbatas. Nah, ini dia masalahnya. Masing-masing prosesor itu punya RAM yang kecil banget, terbatas. Dan yang ketiga, pemrosesan aktif. Belajar itu bukan kegiatan pasif ya. Otak kita tuh aktif banget loh kerja keras buat milih informasi mana yang penting, nyusun ulang, terus nyambunginya sama apa yang udah kita tahu sebelumnya. Nah, yang seru dari gambar ini adalah alurnya. Coba deh perhatiin. Informasi dari sebelah kiri masuk lewat mata dan telinga kita kan? Terus semuanya ngalir ke tengah, ke bagian yang namanya memori kerja. Disinilah titik rawan kemacetannya, bagian yang kapasitasnya terbatas banget tadi. Kalau informasi berhasil diproses di sini, barulah dia bisa masuk ke memori jangka panjang dan jadi pengetahuan baru. Jadi, beban berlebih itu kejadiannya ya pas lagi macet-macetnya di memori kerja ini. Oke, sekarang kita bedah lagi lebih dalam. Ternyata, nggak semua kerjaan mental itu sama loh. Beban kognitif yang kita rasain itu datangnya dari 3 sumber yang berbeda. Dan kalau kita paham ketiganya, kita bisa nemuin solusinya. Jadi, poin utamanya gini, pemrosesan esensial itu adalah kerja keras otak yang emang kita mau, yaitu pas kita lagi berusaha ngertiin materinya. Nah, pemrosesan insidental ini yang nyebelin, ini adalah beban sampah yang muncul gara-gara desain yang jelek, misalnya musik latar yang ganggu atau gambar yang nggak nyambung. Terakhir, penyimpanan representasional, ini adalah usaha mental buat nahan suatu info di kepala sambil kita ngelihat hal lain. Nah, beban berlebih terjadi kalau total dari ketiga beban ini jebol. Kapasitas kita nggak sanggup lagi nampung. Oke, kita udah tahu masalahnya. Sekarang saatnya kita ngomongin solusinya. Anggap aja kita punya toolkit atau seperangkat alat praktis yang bisa kita pakai buat ngelawan tiap jenis beban kognitif ini. Masalah pertama, jalur visual kita kewalahan. Coba bayangin, ada animasi yang lagi gerak, di saat yang sama ada teks juga di layar. Mata kita kan jadi kerja double, bingung mau fokus kemana. Solusinya? Gampang banget, namanya teknik offloading. Pindahin aja kata-katanya jadi narasi yang diucapin. Ini bikin jalur visual kita bebas buat fokus 100% ke gambar. Efek ini disebut efek modalitas. Dan dampaknya, wah jangan salah, ini gede banget. Penelitian nunjukin ada peningkatan pembelajaran sampai 1,17 kali lipat hanya dengan ngubah teks di layar jadi suara narasi. Ini perubahan kecil, tapi hasilnya luar biasa. Masalah selanjutnya, gimana kalau materinya emang susah banget? Kalau kita guyur semua informasi sekaligus, otak kita pasti banjir. Solusinya adalah prinsip segmenting atau segmentasi. Gampangnya, potong-potong aja materinya jadi bagian-bagian kecil yang bite-sized, sekali lahap. Dan yang paling penting, biarin si pembelajar yang pegang kendali kapan mau lanjut ke bagian berikutnya. Kasih otak mereka jeda buat nafas. Dan ternyata, cara ini lebih dahsyat lagi. Memberi kendali penuh ke pembelajar buat ngatur kecepatannya sendiri bisa meningkatkan pemahaman sampai 1,36 kali lipat. Ini bukti nyata kalau jeda itu penting banget buat memproses informasi secara mendalam. Terus gimana soal gangguan? Musik latar yang nggak nyambung, video selingan yang aneh, atau fakta-fakta menarik tapi nggak relevan? Itu semua nambahin beban insidental. Solusinya adalah weeding atau menyiangi. Maksudnya, buang semua rumput liar atau hal-hal menarik yang sebetulnya nggak perlu. Ini namanya efek koherensi.
Faktanya, dengan menghilangkan hiasan-hiasan yang nggak perlu, kita bisa ningkatin pemahaman dengan sangat signifikan, dengan ukuran efek sebesar 0,90. Jadi, kalau urusan belajar yang efektif, lebih sedikit itu seringkali lebih baik. Itu beneran loh. Terakhir nih, apa yang terjadi kalau Anda jelasin sesuatu dulu, panjang lebar, baru setelah itu nampilin videonya? Nah, otak kita harus kerja keras banget buat nahan penjelasan verbal tadi di kepala sambil nonton animasinya. Capek kan? Solusinya adalah sinkronisasi. Sajikan kata-kata dan gambar yang berhubungan di waktu yang sama. Ini disebut efek kedekatan waktu. Dan yang ini adalah salah satu efek yang paling kuat. Menyajikan narasi dan animasi secara sinkron itu bisa meningkatkan pembelajaran sampai 1,30 kali lipat. Ini membuktikan kalau soal belajar, waktu itu, segalanya. Jadi, mari kita tarik kesimpulannya. Pesan utamanya sebenarnya sangat jelas. Cara kita berbagi informasi itu harusnya didasarkan pada cara otak manusia bekerja, bukan cuma asal numpahin semua konten ke layar. Kutipan dari para penelitinya ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Memahami batasan kognitif itu bukan pilihan, tapi sebuah keharusan kalau kita mau bikin desain yang efektif. Oke, jadi ini dia toolkit baru Anda. Gampang diingat kok. Pakai narasi, bukan teks. Buang yang nggak penting. Potong-potong jadi bagian kecil. Dan yang paling penting, sinkronkan kata-kata dengan gambar. Prinsip-prinsip sederhana ini bakal bikin perbedaan yang sangat besar. Nah, sekarang pertanyaan takhil buat Anda. Setelah tahu aturan main dasar cara otak kita belajar ini, kira-kira perubahan apa nih yang bakal Anda lakuin pas nanti bikin presentasi, ngajar, atau bahkan cuma sekedar ngejelasin sebuah ide ke temen?